sebenarnya mending beli mobil baru atau beli mobil second ya. Nih, pertanyaan ini sering kita terima nih dari calon customer ya. Wajar ya, ada pertimbangan kalau beli mobil itu bisa beli yang baru atau beli yang bekas. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Ada plus minusnya. Mungkin kalau mobil baru ya tentunya harganya lebih tinggi daripada mobil bekas dengan satu jenis ya, dengan mobil yang sejenis. Beli mobil baru itu ada beberapa keuntungan yang mesti diketahui. Pertama ya, harganya udah pasti, patokan harganya jelas, ada price list lah gitu. Tinggal nego aja diskon ya. Mungkin diskon juga rata-rata kalau dealer mobil tuh sama lah gitu ya, beda dikit juga nggak akan beda jauh, tergantung keberanian dari para sellernya gitu. Itu pertama. Kedua, kalau beli mobil baru bergaransi kan rata-rata 3 tahun sampai 100.000 km. Itu. Ketiga, kalau beli mobil baru itu udah pasti atas nama sendiri ya, bebas, maksudnya mau nama siapa aja, dan itu biasanya lebih membanggakan lah gitu ya. Terus kalau misalnya belinya secara kredit, bunga mobil baru itu lebih murah dibanding bunga mobil bekas ya. Itu berapa keuntungan mobil pembeli kalau misalnya beli mobil baru. Ditambah kepuasan lainnya, bebas pilih warna, biasanya kan lebih ada pilihan, dan layanan penjualannya lebih ada standarnya lah, itu lebih standar dan bahkan ya bersaing, kita para sales itu bersaing memberikan pelayanan terbaik gitu kan. Para dealer juga dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik ke calon-calon customer. Jadi di sini sih customer lebih dimanjakan kalau mobil baru. Nah, kalau mobil bekas juga nggak masalah, banyak juga yang pilih mobil bekas dengan pertimbangan harga yang lebih murah lah, sudah terpangkas penyusutan ya. Tapi tentunya harus siap dengan resiko, maksudnya belum tentu ya, adalah resiko perbaikan atau rekondisi, itu juga harus diperhitungkan. Terus resiko biaya balik nama ya, maksudnya kita beli pasti udah nama orang ya. Kalau orangnya itu blokir STNK-nya, mau nggak mau kita harus balik nama, itu ada biaya. Jadi biaya di luar harga yang muncul di pasar biasanya ya. Ya siapin lah, kalau misalnya mau beli mobil bekas, kita juga jangan maksudnya terlalu berharap sempurna. Walaupun bagus dicek, kita juga harus mawas diri, siapin dana paling tidak 10% dari harga beli mobil untuk jaga-jaga rekondisi, karena udah sewajarnya mungkin ban harus ganti kan, wajar, atau hal-hal yang tidak kelihatan sama kita sebagai bukan orang teknis, kayak rem, kaki-kaki, itu biasanya baru kerasa setelah kita pakai. Waktu dicek atau test drive bisa aja masih bagus, bukan diakalin ya, maksudnya kebetulan aja bisa masih bagus. Sudah dipakai sebulan 2 bulan baru kerasa aslinya gitu, karena keausan normal itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian kalau kredit ya memang resiko bunga lebih tinggi, nggak apa-apa, cuma kan tinggal kitanya juga berarti ya mesti terima juga gitu. Yang penting misalnya prioritasnya DP dan angsurannya masuk dengan budget. Nah, jadi beli mobil baru atau beli mobil bekas, pilih mana situasional lah. Yang penting pahami resikonya. Kalau mobil baru tidak ada kalau mobil bekas kan tidak ada jaminan, tidak ada garansi.
Ya harganya juga kita mesti ya cukup gelap lah, nggak ada standarnya, karena kondisi mobil yang sudah dipakai itu beda-beda kan gitu. Pakai umurnya misalnya sama 3 tahun, beda orang, beda cara pakai, beda kondisi, dan semestinya pasti beda harga. Jadi nggak ada patokan pasaran, ya baru pasaran tuh kurang lebih aja gitu kan. Bisa jadi kita dapat beruntung yang udah direkondisi sama pemilik sebelumnya, bisa jadi juga ya kita pas dapat apesnya pas di tangan kita gitu, harus diperbaikin ya. Semua ada resikonya. Nah kalau mobil baru ada resikonya, ada pembelian mobil baru cenderung penyusutannya kan masih lumayan, pasti lumayan tinggi gitu kalau beli mobil baru. Nah jadi kalau mungkin kesimpulannya, kalau kira-kira pemakaiannya lama dan mobilitasnya tinggi, dan ini bicara budget cukup ya, kuat, mending baru lah, mending baru, biar tidak mengganggu konsentrasi aktivitas kita, aktivitas bisnis kita, dengan kekhawatiran terjadi sesuatu yang di luar rencana dengan kendaraan kita, yang pasti bukan cuma menguras biaya tapi mengganggu waktu, fokus, bikin puyeng biasanya kan, lagi kerja, lagi semangat, lagi ada project, misalnya dengar kabar mobil kita mogok, misalnya lagi dipakai istri misalnya, kan ikut puyeng juga gitu kan. Tapi kalau mobil baru jarang apa sih yang terjadi, kalaupun ada terjadi juga telepon aja layanan home service, biasanya siap membantu. Oke, semoga bermanfaat.